1, 2, 3. Halo Bapak Ibu sekalian, how are you? I love you, God bless you. Selamat mendengar firman Allah. Satu kali Roh Kudus bicara kepada saya, kamu sidikono soal wabah. Tak sipit di kamus bahasa Indonesia. Arti kata-kata wabah yaitu penyakit menular yang menjalar kemana-mana. Saya selidiki di Alkitab, ditulis di Ulangan 7 ayat 15. Ulangan 7 ayat 15. Ulangan 7 ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi kalau tidak mau kena wabah, ya jangan ada kebencian. Karena ditulis di 1 Yohanes 3:15, orang yang membenci itu tidak bisa masuk ke neraka, ke surga. Jadi mari, karena hukumnya Yesus tinggal satu, yaitu kasih. Kasih tidak boleh jahat terhadap siapapun. Lawan kata kasih itu adalah membenci. Jadi kita jangan ada kebencian dengan siapapun. Kalau ada kebencian, mari kita berdoa minta kasihnya Yesus yang sudah mati di kayu salib mengampuni dosa kita, supaya kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Yang kedua, wabah tak selidiki di Ulangan 28 ayat 58 sampai 60. Ulangan 28 ayat 58 sampai 60. Ulangan 28 ayat 58 sampai 60. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan kau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Jadi wabah itu bisa melekat. Supaya kita tidak melekat kena wabah, mari kita cinta sama Yesus. Orang yang cinta sama Yesus, hukumnya satu, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Sudah, kita tidak kena wabah. Satu kali Roh Kudus ngomong ke saya, kamu selidikono soal dunia. Tak selidiki di 1 Tawarik pasal 16 ayat 30. 1 Tawarik pasal 16 ayat 30. 1 Tawarik pasal 16 ayat 30. Gemetarlah di hadapannya, segenap bumi, sungguh tegak dunia, tidak bergoncang. Jadi Tuhan menjadikan dunia ini tegak,
ndak goncang. Kenapa kok sampai digoncang ambek Tuhan? Ditulis di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi supaya kita ini tidak tergoncangkan, mari kita ibadah kepada Tuhan dengan cara yang hormat dan takut. Apa artinya ibadah dengan cara hormat dan takut? Ditulis di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Jadi kalau kita ibadah, kita harus pakai cara yang berkenan, yang hormat, yang takut sama Tuhan. Dalam perkawinan jangan ada kecemaran. Kecemaran itu artinya di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8 itu istri 2, ya. Jadi tidak boleh sama 11, ya. Nah, jadi kalau kita ini sudah nurut sama hukum Tuhan, Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5, kita ini tidak boleh khawatir apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai. Semua dituntut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita yang mengenal Allah harus cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Bagaimana cara mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Kita harus damai dengan semua orang. Karena kerajaan Allah di dalam Roma 17 ayat 10 bukan soal makan, bukan soal minum, tapi soal damai sejahtera. Jadi kita harus punya damai dengan semua orang. Pasti Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pasti mengasihi saya dan saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau dikasih firman harus dilakukan, ya. Kebenaran itu firman di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita semua kalau dengar firman Tuhan, mari kita semua nurut sama firman supaya kita bahagia.
Pagi-pagi doa, muji Tuhan, baca firman. Bangun tidur, mau tidur, duduk di kaki Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan sudah berjanji dalam Mazmur 91. Judulnya aman dalam lindungan Tuhan. Berbahagialah orang yang duduk di bawah naungan Tuhan. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Ayat 14 sampai 16. Orang itu dijaga, dilindungi, doanya didengar, juga dikasih umur panjang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa lockdown itu sebenarnya di firman Tuhan itu sudah ditulis. Karena apa yang terjadi di dunia sudah ada. Jadi firman Tuhan ini iya dan amin. Pasti berjalan, pasti berlaku, pasti terjadi. Kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat 20. Yesaya pasal 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarahnya itu berlalu. Ya, jadi lockdown sudah ditulis di Yesaya 26 ayat 20. Kalau di terjemahan lama, hai umatku, ya, masuk ke kamar, doa, ya, sampai amarahnya Tuhan, sampai murkanya Tuhan itu surut. Jadi kita berdoa biar kasih Yesus mengampuni semua penduduk di dunia ini, supaya amarahnya Tuhan itu turun. Kenapa? Karena ditulis dalam Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 32 sampai 33. Yeremia 25 ayat 32 sampai 33. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mari kita sama-sama berdoa supaya hati Tuhan yang marah, yang murka sama penduduk dunia ini boleh reda. Jadi waktu tak pelajari di Elia itu di 1 Raja 17. Waktu itu terjadi kekeringan selama 1 tahun. Tapi karena Elia ini orang percaya Tuhan, Tuhan bilang, Elia, nanti tidak ada hujan kecuali kamu yang berkata. Itu di 1 Samuel 17. Ya, Elia di Sungai Kerit.
sebentar. Elia di Sungai Kerit. Raja-raja. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ya. Kalau ada waktu dibaca sampai 24. Di sini dikatakan Elia di tepi Sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tesbi dari Tesbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kau katakan. Ya, jadi Tuhan kasih tahu sama Elia, nanti kalau Elia berkata ada hujan, hujan itu turun. Makanya dikatakan di 1 Yakobus 5 ayat ya 16. Doa orang benar itu besar kuasanya. 17-18. Elia itu manusia biasa. Dia minta hujan, dikasih hujan. Dia minta tidak hujan, dikasih tidak hujan. Demikian juga kita. Sesuai Yesaya 26 ayat 20. Mari sama-sama kita berdoa supaya murka Tuhan buat dunia ini surut. Karena dikatakan di Yesaya 26, Yesaya 26, Yesaya 26, Yesaya 26 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada murkanya Tuhan menghakimi dunia ini supaya dunia ini belajar hidup takut sama Tuhan. Nah, jadi sebagai ayat terakhir dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 13. Judulnya hidup sebagai hamba Allah. Pengertian saya, hamba Allah itu pendeta penginjil. Tapi setelah saya baca firman ini di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 13, bahwa hamba Allah itu yang tunduk sama raja, sama pemerintah. Jadi kalau raja, pemerintah, Pak Jokowi melarang kita lockdown, ayo sebagai hamba Allah kita nurut sama Pak Jokowi supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu bahwa lockdown sudah ditulis di Yesaya 26 ayat 20. Mari Roh Kudus kasih kami sebagai hamba Allah nurut sama Bapak Jokowi supaya kami juga lockdown sampai murka Tuhan itu surut. Kasihani penduduk dunia ini, kasih semua bertobat karena Tuhan berjanji. Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus
isi dunia. Biar dunia yang berdosa dengan kasih-Mu, Kau ampuni mereka, Kau kasih mereka, Kau selamatkan mereka, supaya murka-Mu surut atas bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kami pagi hari doa muji Tuhan baca firman, mau tidur doa muji Tuhan baca firman. Kami tetap berdoa biar amarahnya Tuhan, murkanya Tuhan surut. Terima kasih karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau sudah kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya indah. Ada waktu corona, ada waktu berakhir corona. Terima kasih, puji Tuhan. Segala puji hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman. Roh Kudus kasih mereka pengertian. Roh Kudus kasih mereka ketaatan. Supaya mereka semua berbahagia. Terima kasih. Haleluya. Amin.